mengusik relung kalbu. Sungguh aku tak mampu. Bukan kaleng-kaleng yang takkan mudah. Arwin! Ternyata aja gue juga sekretariat ini yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau saya mengatakan siapa kita, dua kali ya, karena memang kita nomor 2, jadi cukup 2 kali aja. Jadi siapa kita? FKM Bone Raya for Army. Oke? Bapak Wali Kota. Mungkin kita sama-sama berdiri. Ini adalah peringatan sejarah FKM for Army. Oke, kita pada malam hari ini semua akan menjadi saksi, dan ketika pada malam hari ini kita sama-sama berdoa mendengungkan bahwa pada tanggal nomor 2. Oke? Amin. Unsur pengurus FKM Bone Raya Kutai Timur, Dr. Andes Haji Ardiansa Sulaiman MSI dan Bapak Haji Mahyunadi SE MSI periode tahun 2025-2030. Yang kedua, bersatu dan membangun kerjasama seluruh lapisan masyarakat Kutai Timur untuk melaksanakan upaya pemenangan pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Kutai Timur, Bapak Dr. Andes Haji Ardiansa Sulaiman MSI dan Bapak Haji Mahyunadi SE MSI periode tahun 2025-2030. Yang ketiga, memegang teguh etika dalam berdemokrasi dengan berkampanye yang sopan, santun, dan cerdas sesuai dengan tahapan
Pilgub yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Demikian dukungan dan pandangan sikap politik dari kami, khususnya warga FKM Bone Raya dan warga Bone secara terkhusus, dengan benar dan penuh tanggung jawab. Matahari di tengah langit, keinginan harus disingkirkan, keyakinan harus dimantapkan dalam memenangkan Army sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur 2025-2030. Tertanda Ketua FKM Bone Raya. Disusul oleh Ketua KKSS Bapak Mancero. Oke, kemudian kami undang Bapak Haji Mahyunadi, SE MSI. Tenang kita ketua. Amin amin. Ya, dan yang terakhir Bapak Dr. Andes Haji Ardiansa Sulaiman, MSI. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk FKM Bone Raya. FKM Bone Raya. Army. Menang, yes. Luar biasa. Baik Bapak. Ya. Silakan teman-teman media untuk mengabadikan prosesi penyerahan. Iya, kita sama-sama tangan yang meriah malam hari ini buat Bapak Ibu semuanya. Iya. Ini. Oke, biar nggak ngantuk. Ayo goyang dua jari semuanya. Kamu jangan sedih, jangan galau, jangan pusing, jangan semua. Sampai pagi, ayo kita goyang dua jari. Ardiansa Sulaiman Mahyunadi. Tepuk tangan dulu semuanya. Army pokoknya ya. Harus dua kali kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Pasangan calon Bupati Kutai Timur Bapak Dr. Andes Haji Ardiansa Sulaiman, MSI, dan calon Wakil Bupati Kutai Timur Bapak Haji Mahyunadi, SE, MSI. Saya Dr. Haji Mahyudin, ST, MM ya. Bisa hadir di tengah-tengah kita, ini patut kita berikan apresiasi dan syukuri. Yang saya hormati, yang saya banggakan, kolega saya dulu ya, sama-sama di Komisi 2 ya Bunda ya. Bunda Haji Jack Verifikasi bisa hadir di tengah-tengah kita semua. Terima kasih Bu. Dan tentu yang saya hormati Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Kutai Timur Bapak Haji Ardiansa, terima kasih sudah hadir. Yang saya hormati pula ada Pak Anggota DPR Pak Baya Serius, terima kasih. Pak Marno, yang saya hormati pula Pak Herlang, dan saya lihat ada Pak Haji Kadir ya. Dan terima kasih Pak Haji Kadir. Dan tentu yang saya hormati Ketua KKSS Suharman, Dr. Andes Suharman ya.
Ya, terima kasih. Dan ibu-ibu, oh ya lupa, ada ibu, terima kasih, dan istri Bapak Mayunati, terima kasih yang saya hormati. Pada kesempatan malam hari ini tentu yang saya banggakan dan saya hormati semua yang hari ini ada ya? Ada yang dari Teluk Pandan. Informasi dapat saya tadi sore ada juga dari Army, Rena Maturu. Army, Menang, yes. Oke, baik Bapak Ya, Ibu, sebelum silakan. tutup, Mahina di SE, MSI. Dipersilakan, beri tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Bupatinya Army, calon bupatinya masyarakat Kuda Timur, calon bupati idola saya dari dulu sampai sekarang. Yang saya muliakan, saya tajimi, saya hormati kakanda saya, Dr. Haji Mahyudin SPMM, guru saya, kakak saya, pembimbing saya, juga sekaligus mentor dan promotor saya. Kenapa saya katakan semuanya ada pada beliau? Karena kalau tidak beliau, saya nggak jadi ketua DPRD Kuda Timur. Karena beliaulah yang jagain di Jakarta sehingga keluar SK-nya. Kalau di Jakarta tidak dijagain, bos. Contohnya waktu barusan pemilihan kemarin, ada yang lewat gara-gara nggak dijagain di Jakarta. Yang saya hormati, saya muliakan Ibunda ICU Investigasi. Malam hari ini hadir beliau bersama kita. Ini menunjukkan bahwa video beliau beberapa waktu lalu di YouTube dan di mana-mana itu nggak bohong, beneran. Bukan karena waktu itu kami kunjungi di rumah beliau sehingga beliau bikin video. Ternyata dukungan itu beliau memang karena beliau suka sama Army dan beliau tahu bahwa Army lah yang bisa mewujudkan pembangunan Timur akan baik ke depannya. Makanya beliau datang malam hari ini. Terima kasih Bunda. Mudah-mudahan semangat kami di sini dengan adanya Bunda hadir tambah gaspol lagi. Ibu Haja Siti Robiah, alhamdulillah kalau lihat senyum ibu ini hati kita teduh, tenang. Bagaikan kita melihat senyum ibu kita sendiri. Rasa-rasanya masyarakat Kuda Timur wajahlah punya Ibu Bupati seperti beliau bersama seluruh sahabat-sahabat Mom Squad dan lain sebagainya. Ini relawan kalau saya sebutkan satu persatu habis waktunya, tapi kalau saya sebut satu saja nanti yang lain iri. Jadi semua relawan hadir pada malam hari ini. Ada kakanda saya, Anda Haji Ordiansah, Ketua Partai Demokrat. Alhamdulillah karena Partai Demokrat mendukung kita, bertambahlah survei kita naik langsung karena Demokrat dukung kita. Saya sempat was-was Pak Agus Riansah, sempat gelisah ini kalau sampai Demokrat nggak kita karena irisan beliau terlalu banyak. Irisan Partai Demokrat itu yang mau dukung Army terlalu banyak tapi masih menunggu sinyal. Contohnya Pak Haji Agus Aras misalnya, Wal bilang Pak Haji Agus Aras kita ngurus ini Wal, kalau kalian ngurusin bisa ke sebelah ini Wal, Pak kita urusin video-video kalian itu. Saya sama Pak Haji Agus Aras sama-sama orang Bugis, tapi kalau kami berbicara bahasa Banjar. Alhamdulillah. Sekaligus yang saya hormati Bapak Haji Agus Aras, sahabat saya, saudara saya dari zaman kuda makan besi sampai kuda makan roti, sampai sekarang alhamdulillah bersahabat terus dengan beliau. Walaupun yang lalu beliau tidak mendukung saya, nggak apa-apa, tetap kayak bersahabat. Sahabat itu bukan masalah dukung-mendukung, sahabat itu ada rasanya dalam hati. Karena saya pada situ yakin, nggak apa-apa Wali Kang Mahendra dukung saya, tapi nanti Kopes dukung saya, dan terbukti hari ini beliau dukung saya.
Anggota DPRD Kabupaten Timur yang hadir, Bapak Arangjau, Baya Sergius. Ini gara-gara keingetan kemarin yang saya sebut nama tadi. Kemarin ada menghubungi saya, kayaknya mau gabung sama kita juga. Bapak Herlambang Petiti, saudara saya, sahabat saya. Hadirin sekalian berbahagia, ada Ketua FKKSS Pak Soeharman Cono. Ada banyak sekali kalau sebutkan habis waktu kita. Ada Om WP, rajanya podcast. Alhamdulillah tidak terima podcast yang lain selama sukses ini. Kalau bukan Army tidak terima podcast tentang WP. Ketua Pemenangan Alusriansah, luar biasa. Beliau ini kalau lihat body tidak gesik, tapi ternyata gesiknya luar biasa. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, malam hari ini saya tidak menyampaikan program, saya tidak menyampaikan macam-macam sambutan, saya hanya menyampaikan komitmen bahwa sebagai wakil bupati nanti saya akan berkomitmen kepada kita semua untuk melaksanakan kerja-kerja yang kompak dengan bupati. Insya Allah tidak akan ada dua matahari saat Army menang nanti. Kenapa? Karena saya memilih. Jauh sebelum ini, waktu kita belum mendaftar, kami memilih. Saya memilih, tim kami rapat dan lain sebagainya. Akhirnya memutuskan kami memilih untuk berpasangan dengan Pak Ardiansah Sulaiman. Terakhir saya sebelum memilih berpasangan dengan beliau, saya membuka Undang-Undang 23 nomor tahun 2014. Dalam pasal 66 dikatakan tugas wakil bupati. Jadi saya sebelum jadi wakil, sebelum bersedia jadi wakil, tahu tugas dulu. Nggak ada cerita nantilah kita pelajari, nantilah komitmennya, nggak ada, komitmen duluan supaya tahu tugas, tidak ada nanti terjadi perselisihan. Dalam undang-undang tersebut ada beberapa tersirat di undang-undang itu yang mengatakan bahwa tugas wakil bupati di pasal 66 ayat 1 adalah mengevaluasi kinerja dan kebijakan pemerintah daerah. Yang pasal 2-nya adalah memberi masukan kepada bupati terhadap kinerja pemerintah daerah. Pasal ketiganya menerima tugas-tugas lain yang diberikan oleh bupati. Jadi jelas, tidak ada yang namanya bikin proyek ini, wakil bupati itu. Kita mengevaluasi kinerja bersama. Sehingga sinkronlah ini. Nanti kalau sudah kita evaluasi, saya jalan keliling ke masyarakat, lihat apa yang belum jalan, apa yang belum bagus, pembangunan yang kita bijakin, apa yang kita gelontorkan, apa yang belum bagus, saya catat semuanya, saya laporkan ke bupati. Ini evaluasinya sekaligus pasal 2 memberi saran dan masukan. Harusnya begini Pak, harusnya begini Pak, bukan memberikan perlawanan. Karena saya ingat juga nasihat waktu saya dengan beliau ke Presiden PKS Pak Ahmad Saifu. Beliau mengatakan, Pak Mahyunadi ingat, saya juga pernah jadi wakil wali kota, kata beliau. Jadi wakil itu memang kadang-kadang susah, kadang-kadang enak. Tapi kalau kita nikmatin mengabdi, ada enaknya juga. Saya ingatkan pesan 3 hal kepada Pak Mahyunadi. Yang pertama, kita boleh tajam tapi tidak melukai. Yang kedua, kita boleh cepat tapi tidak mendahului. Yang ketiga, boleh pintar tapi tidak menggurui. Itu kata beliau harus. Dan itu saya akan selalu ingat. Nah, pasal 3-nya pada ayat 3-nya pada ayat 66 tadi, pada pasal 66 tadi mengatakan menerima tugas lain yang diberikan oleh bupati. Di garis bawahnya menerima tugas lain yang diberikan oleh bupati. Sehingga nanti sudah kita evaluasi, sudah kita kasih masukan, baru pasti ada tugas. Oke Pak Wakil, silahkan ini dilaksanakan, ini dilaksanakan, ini dilaksanakan. Saya mau ke Jakarta urus anggaran kita supaya tambah banyak. Harusnya begitu kalau kita bekerja. Jadi saya datang ke masyarakat. Masyarakat butuh apa? Butuh jembatan, butuh jalanan dan lain sebagainya. Kita bangun yang banyak di Kutai Timur ini. Kita laksanakan. Saya awasi, saya evaluasi sampai selesai. Nanti kalau sudah selesai baru kita undang bupati untuk datang meresmikan. Bismillahirrahmanirrahim. Foto kita. Begitu harusnya pembangunan. Sehingga tidak ada ini proyeknya wakil, ini proyeknya bupati. Semua proyek yang ada adalah proyek pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk masyarakatnya. Harus begitu. Jadi dari awal kita harus sejuk dulu, sejuk. Tapi jangan khawatir, ini pasti ada juga kadang-kadang yang
Kalau gitu Pak Wakil, nanti kita nggak dapat apa-apa. Tenang aja, bupati kita bijaksana, dewasa, paham. Paham ya kan? Insya Allah. Itu saja mungkin dari saya, tidak panjang-panjang. Cuma tadi terkait yang disampaikan Pak Agus Aras tentang pelabuhan Kenyamukan. Pelabuhan Kenyamukan itu mungkin bagaikan lagu Roma Irama. Kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Dulu waktu saya wakil ketua DPRD sama Pak Agus Aras, di waktu pertama kali terpilih Pak Isran dan Pak Ardiansa Sulaiman sebagai wakil, pemerintah Kutai Timur mengusulkan proyek Multias. Banyak proyek Multias yang diusulkan oleh pemerintah, tapi DPR juga punya inisiatif. Dari inisiasi kamilah itu keluar beberapa proyek yang kami usulkan. Salah satunya adalah Pelabuhan Kenyamukan dengan angka 127 miliar, inisiatif DPR. Makanya dulu kalau Pak Isran kemana-mana sambutan, beliau katakan, ini Pelabuhan Kenyamukan, ini proyeknya Pak Mayunadi, bukan proyek kami, tapi itu proyek yang kami usulkan. Tapi sampai sekarang belum selesai-selesai. Makanya saya katakan mungkin ini bagaikan lagu Roma Irama, kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Dulu saya mulai waktu wakil ketua DPR, insya Allah saya selesaikan waktu saya wakil bupati nanti. Amin. Kalau pelabuhan selesai, maka harga barang di Kutai Timur akan menjadi murah. Banyak masyarakat kita mengeluh, uang banyak kita keluarkan, tidak banyak dapat barang. Dulu uang sedikit kita pakai, barangnya banyak. Sekarang uang banyak, barangnya sedikit. Kenapa? Karena barang di Kutai Timur lebih mahal daripada di Bontang, lebih mahal daripada di Samarinda. Kenapa kita lebih mahal? Karena rantai pasokan kita terlalu panjang. Barang dari Surabaya dibawa masuk pelabuhan Samarinda, dari pelabuhan Samarinda dibawa dulu ke gudangnya, dari gudang baru dibawa ke Sangatta, baru dijual Sangatta. Terjadi kemahalan antara 10-20% barang yang ada di Kutai Timur ini. Maka wajib kita selesaikan pelabuhan Sangatta untuk memutus mata rantai itu, mata rantai pasokan itu. Kalau mata rantai pasokan sehingga diputus, sehingga apabila barang dari Surabaya, barang dari Jakarta, barang dari mana-mana, maka bisa langsung dibawa ke Sangatta tanpa melalui distribusi yang panjang tadi saya katakan. Yang mau ternak ayam, ini bingung juga, saya ternak ayam, beli pakan dari Samarinda. Seandainya ada pelabuhan di sini, langsung kita beli dari Surabaya pakai kontainer, dari Makassar langsung pakai kontainer sini. Sehingga ayam yang saya jual karena ongkos peliharanya murah, maka ayam yang saya jual juga ikut murah. Masyarakat punya daya beli yang mampu. Apabila harga kita murah, sehingga ada masyarakat yang hampir miskin tidak jadi miskin, karena kemampuan daya belinya yang bertambah. Inilah salah satu strategi kita yang nanti akan kita lakukan untuk mengurangi kemiskinan di Kutai Timur ini. Banyak angka yang terancam hampir miskin. Kita berikan daya beli yang cukup sehingga masyarakat kita tidak jadi miskin. Ada lagi keluhan di Kutai Timur nih Pak Bupati. Kemarin kami dari Mas Abang dengan Pak Mahyuti. Di sana kita lihat banyak rumah-rumah kuno sekali. Orang-orang lama yang ada di Kutai Timur ini rumahnya kuno. Mungkin salah satu penyebabnya sering kebakaran gara-gara rumah yang kumuh itu. Baru banyak konslet di pelapon-pelapon yang akan itu membuat terjadi percikan api. Sudah tidak layak lagi, kabelnya terlama. Maka saya berharap dan kami akan usulkan dan kami akan laksanakan. Kami akan berbuat program bedah rumah di Sangatta Kutai Timur ini. Rumah-rumah yang sudah lama akan kita kasih program bedah rumah 50 juta per rumah. Sehingga rumah yang sudah jelek-jelek jadi cantik lagi, jadi bagus lagi. Sampai media Kutai Timur besar. Gonal. Banyak. Kalau 50 juta aja kita kasih bedah rumah, 1000 rumah kita kasih tahun, bedah rumah cuma 50 miliar. Anggaran Kutai Timur hampir 15 triliun, kecil aja itu. Tinggal kebijakannya yang benar. Maka insya Allah
secara pelan-pelan masalah rumah yang masih kumuh akan kita perbaiki secara pelan-pelan, secara bertahap di dalam proyek kami nanti, sekaligus membuat hati kita nyaman agar tidak was-was lagi dengan kebakaran, sambil juga kita siapkan hal-hal lain yang untuk pencegahan kebakaran dan lain sebagainya, misalnya hidran dan lain sebagainya. Nah, panjangan sudah. Padahal tadi saya cuma bilang mau menyampaikan komitmen, sudah terlanjur bicara, ya itulah yang ada di hati tadi waktu di bawah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada sambutan saya terakhir, saya ingin memperkenalkan istri saya, Ibu Hajah Mas Riyati. Silakan sini saya yang penuh. Bikin mantis ya. Dikasih mantis. Mantis gitu loh. Kalau saya panggil sayang, bukan bermaksud mengumbar kemesraan di depan orang banyak. Tapi sebagai pemimpin, patutlah memberi contoh. Demikianlah sebenarnya berumah tangga yang baik. Nah, itu kita contohkan ya. Harus itu. Saya perkenalkan istri saya, Ibu Hajah Mas Riyati. Alhamdulillah. Yang duda mohon maaf tapi ketua. Istri saya ini nggak banyak suara, nggak banyak bicara, karena istri saya ini free, tidak ada jabatan, bukan pegawai negeri, bukan direktur perusahaan dan lain sebagainya. Sehingga istri saya ini bebas, punya waktu yang banyak untuk membantu saya nanti dalam mengayomi masyarakat Kutai Timur, khususnya ibu-ibu Kutai Timur. Walaupun diam, tapi pengalamannya banyak. Pernah jadi ketua Al-Hidayah, pernah jadi ketua Perisda, Persatuan Istri-Istri Dewan Kutai Timur, pernah selama 10 tahun. Jadi ketua Al-Hidayah punya pengajian di Kutai Timur 8.000 anggota pengajiannya. Yang dulu pernah baju kuning-kuning tuh dari ibu tuh. Alhamdulillah. Tapi 4 tahun terakhir ini macet pengajiannya gara-gara saya nggak punya duit. Insya Allah nanti kita menang, maka kita akan bina lagi semua pengajian-pengajiannya. Nanti ibu, istri saya jemput gini jadi. Nanti istri saya yang akan saya turun membina ibu-ibu pengajian, tentunya dengan arahan dan bimbingan dari Ibu Hajah Siti Robiah. Bapak Ibu sekalian, demikian terima kasih dari saya. Saya mohon maaf apabila tidak berkenan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menang kita ketua. Oke baik, beri tepuk tangan yang meriah Sulaiman MSI kepada beliau, kami persilahkan. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Mahyudin STMM. Alhamdulillah Kutai Timur memiliki sosok yang sudah melanglang buana di tingkat nasional. Tadi beliau menyampaikan saya siap nanti mencoblos di Kutai Timur karena beliau sudah kembali ber-KTP di Kutai Timur. Alhamdulillah. Yang saya hormati tokoh-tokoh partai politik yang hari ini hadir, Ketua Demokrat Bapak Insinyur Ordiansyah, alhamdulillah. Kemudian Partai Keadilan Sejahtera ada Pak Agus Riansyah, dan partai-partai pendukung lainnya yang hadir dalam kesempatan ini. Kemudian juga tokoh-tokoh masyarakat luar biasa, Pak Marno, ini FKKBJ ya. Saya sering memantau kerja beliau. Beliau hadir sendiri, datang ke beberapa kecamatan, langsung bawa baliho dan masang balihonya. Ini luar biasa ya, terima kasih. Dan saya yakin dengan kemampuan beliau
Tapi seharusnya karena beliau sering keluyuran, harusnya badannya berkurus, ini malah tambah gemuk badannya. Ya. Saya sering keluyuran di kecamatan, ya badannya seperti ini terus Pak Marno. Ya, jadi pembesar sekarang Pak Marno. Kemudian terkhusus tokoh masyarakat Bone Pak Haji Agus Aras, alhamdulillah. Terima kasih atas beberapa nasihat beliau. Informasi yang beliau berikan cukup berarti bagi ARMY ke depan. Ya, tadi beliau mengingat 3 lagu yang dulu dinyanyikan. Saya terima kasih. Memang lagu itu sampai sekarang masih saya nyanyikan, meskipun yang mendengar saya sendiri. Ya. Sebagai menghibur hati, karena memang lagu itu harus kita nikmati. Ya. Kalau lagu itu dinikmati orang, belum tentu kita menikmati, karena kadang-kadang orang yang minta. Tapi kalau lagu itu kita nyanyikan sendiri, perkara sumbang atau tidak sumbang nanti kita nikmati. Kemudian yang saya hormati juga Bu Ence Irigasi, alhamdulillah beliau hadir bersama-sama kita malam hari ini. Terima kasih atas segala dukungan beliau kepada ARMY. Ya. Kemudian, nah ini ada beberapa tokoh. Oh ya, ketua KKSS ya, mantan wali kota Bonalon ya, Pak Suharman Conok. Ya. Saya tadi tidak melihat Pak Mahyunadi yang bersama istri, tapi begitu naik yang saya lihat Pak Conok saja. Ya. Saya sudah ngasih kode sejak 2 tahun yang lalu, tapi kode itu belum beliau ambil rupanya. Ya. Kemudian yang saya hormati Pak Haji Abdul Qadir, selain beliau setelah pulang saya tidur jam 1 terus setengah 2, karena saya belajar dari Soekarno. Saya mendengarkan kalimat Soekarno pada saat beliau diwawancarai oleh wartawan Jerman. Yang pertama, kemudian yang kedua saya belajar Perang Dunia Kedua. Tadi malam saya menyaksikan itu dan saya mengambil kesimpulan-kesimpulan. Dan insya Allah kesimpulan itu nampaknya saya merasa yakin ARMY adalah sementara ini yang baik untuk di Kutai Timur. Kemudian yang saya hormati semua relawan yang ada, ya, saya tidak mampu juga menyebutkan karena hingga saat ini sudah berapa? 300 Pak Ketua, relawan itu sudah 300 berapa? Atau hampir 400 ya kalau tidak salah. Hampir 400, 380 relawan. Dan sebentar lagi sebenarnya tadi juga ada yang mau deklarasi lagi dari Serikat Pekerja sebagai relawan. Nanti ada lagi relawan yang sudah mereka siapkan saat ini dari beberapa karyawan, ya. Jadi terus akan mengalir beberapa relawan-relawan yang siap untuk membantu ARMY, mendukung ARMY di dalam memenangkan kontestasi Pilgub Kutai Timur tahun ini. Kemudian tokoh adat, tokoh masyarakat, Bapak Ibu sekalian, terkhusus hari ini Ketua FKM Bone Raya Edi SHMH. Oh ya, beliau sedang banyak menyampaikan visi misi dari beberapa sambutan tadi, mulai dari Ketua FKM Bone Raya, kemudian tokoh Bone Raya, kemudian berikutnya calon wakil bupati Pak Mahyunadi. Itu semua yang disampaikan itu adalah isi visi misi dan tagline dari ARMY yang sekarang kita akan perjuangkan. Yang dibicarakan tadi Bapak Ibu sekalian bukan lagi sekedar rencana-rencana yang akan datang, itu sekarang sebagian besar sudah berproses dan berprogres. Saya ambil contoh misalnya tadi terkait dengan pelabuhan, 2 pelabuhan kita. Pelabuhan Ekonomi Malai sudah dapat izin Kementerian Perhubungan. Jadi PT Palmas Rasih Pak Mahyudin sudah siap beroperasi karena pelabuhannya sudah siap dimanfaatkan.
Kemudian pelabuhan Penyamukan yang sekarang lagi dikerjakan itu ada tiga sumber pendanaan. Pertama dari APBN mengerjakan jalan yang beberapa kilo, yang kedua dari PTKBC beberapa kilo, dan yang ketiga juga dari APBD. Dan insya Allah tahun depan saya memberikan kepastian akhir 2025 itu sudah fungsional pelabuhan Penyamukan, ya, sudah fungsional. Karena setelah jalan ini kita hanya berpikir terkait dengan sisi daratnya, terminal dan lain-lain, ya. Ini yang mungkin tahun depan akan lagi kita tambah. Sehingga Bapak Ibu sekalian, saya merasa yakin di wilayah Penyamukan itu daerah pertumbuhan baru nantinya. Bisa jadi di sana nanti akan muncul perhotelan, akan muncul pergudangan, akan muncul perumahan dan sebagainya. Karena di satu sisi itu ada pelabuhan, di sisi lain itu ada pantai Penyamukan yang fungsional untuk perikanan dan kelautan kita. Kemudian yang saat ini juga sedang berprogres, tadi saya menyampaikan kepada Pak Mahyudin, ya, itu program masuk dalam program unggulan saya kemarin, yaitu pembangunan rumah layak huni. Dan setahun ini ada 2 tempat. Yang pertama di Sangatta Utara Selatan, itu kalau tidak salah kemarin jumlahnya saya lupa apakah 150 atau 200 rumah yang akan kita bangun dengan konsep pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah, MBR. Ya, alhamdulillah ini sekarang sedang berproses yang kalau dibangun itu nggak pakai lama, paling banter tuh 4 hari sudah selesai. Ya, jadi makanya sekarang berproses. Saya kemarin launchingnya di Sangkima, Kemudian yang berikutnya itu untuk warga yang terkena musibah longsor, yaitu di Kecamatan Muara Ancalong, khususnya di Kulingjau Tengah dan di Desa Senior. Ada beberapa rumah longsor yang itu juga akan dibangun. Ini di dalam proses pengerjaan, insya Allah Desember akan selesai. Jadi apa yang tadi disampaikan, dan itu sudah masuk di 50 program unggulan, sudah masuk. Jadi bisa dilihat di sana, ya, bisa dilihat. Nah, Ibu Bapak sekalian, kalau tadi diminta oleh MC untuk menyampaikan visi misi, saya terbiasa menyampaikan itu kalau memang full waktunya nggak cukup, ya, waktunya nggak cukup. Kenapa nggak cukup? Karena nanti jam 11 ini rencana akan nonton bareng di sini, ya, Indonesia lawan Bahrain, betul ya? Ya, saya mau nanya, yang pendukung Bahrain mana? Tuh ada. Ya. Yang pendukung Indonesia? Wih, luar biasa, ya. Ya. Pendukung Army? Ya, baik. Nah, yang ingin saya sampaikan, saya hanya ingin menjelaskan tentang Mars Kutai Timur yang selalu kita nyanyikan. Bapak Ibu sekalian, setelah saya dilantik, pada saat saya mendengarkan lagu itu, saya evaluasi Pak Mahyudin, ya, Pak Ordi, dan teman-teman DPR itu, karena di dalam lagu itu ada di paragraf yang kedua itu selalu menyesuaikan dengan visi misi bupati wakil bupati dan selalu berubah. Karena saya juga dulu termasuk orang yang suka mengarang lagu, tapi dulu, ya, dulu waktu masih SMA, masih mahasiswa, banyak sekali lagu yang saya garap, bahkan skripsi saya bahasa Inggris juga dengan lagu. Nah, kalau lagu yang dikarang orang diubah-ubah terus, itu kalau orangnya menggugat di pengadilan itu kena. Maka kemarin di tahun 2022 yang lalu, saya memanggil kelompok paduan suara yang memang menyanyikan itu dari awal, dan mereka diantaranya ada yang memang dari awal.
supaya lagu itu tidak berubah dan dipakai terus, ya. Dan yang mengarangnya juga merasa senang, maka saat itu ada 2 yang saya rubah, ya. Jadi apa baiknya saya lupa di yang kedua, pendidikan, oh ya, kesehatan, ya, pertambangan yang aku suka, berkebun sawit, beternak sapi. Oke, coba diteruskan. Gerdabang Agri zaman Pak Awang, gerbang Taman Makmur Islam Ardiansah, gerbang Madu Ismu KB. Saya berpikir kalau saat ini saya ubah, nanti bupati berikutnya merubah lagi, sehingga kata itu saya jadi, ya, pendidikan, oh ya, kesehatan, jaya, pertambangan yang aku suka, berkebun sawit, ayo, beternak sapi, oke, juga bertani serta melaut. 2 kata ini yang saya masukkan, dan ternyata beberapa waktu yang lalu kedatangan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan begitu lagu ini digaungkan, beliau langsung mengangkat 2 jempolnya kepada saya. Bagus Pak Mas Kutai Timur ini, ya. Kenapa saya tahu 2 jempol? Karena beliau ada di samping saya waktu itu. Dan ternyata begitu hari ini kita nomor 2, ternyata pas dia ngangkat 2 jempol itu kita nomor 2 saja. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita coba dari awal. Dan apa kata-kata yang di lirik yang ada di lagu itu semua visi misi ARMI. Semua visi misi ARMI. Kutai Timur, bumiku yang subur, warisan leluhur, pusaka tercinta. Kutai Timur, bumiku yang subur. Ibu bapak sekalian, sudah ada manusia 40.000 tahun yang lalu yang ditemukan di Kars Samudra Mangkalihat, ya. Itu hasil dari penelitian IPB dan Perancis. Pindi Setiawan, ya, Pindi Setiawan almarhum, ya. Kita sangat kehilangan beliau. Masih muda, beliau sudah melalang buana meneliti Kutai Timur sampai ke Berau, dan ditengarai dari hasil penelitian itu ada kehidupan 40.000 tahun yang lalu. Oke, mungkin kita agak sulit menggambarkannya, tapi percayalah, pada abad keempat kerajaan Kudungga, ya, itu sudah ada di Kutai Timur, sudah ada di Kutai, dan bahasanya, terutama di Gunung Goa Gombeng, ya, Goa Gombeng. Dan ada juga di goa-goa dan Kars yang ada di Kutai Timur, Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi Kutai Timur, bumiku yang subur, warisan leluhur, dan ini menjadi pusaka tercinta. Kan kujaga dan akan kubela dan akan kubangun makmur dan sentosa. Oh Kutai Timur, ku tinggalkan takkan ku. Sepanjang belum itu lirik yang berikutnya. Ya. Oh Kutai Timur, sumber kehidupan, kesejahteraan serta kemakmuran. Ingat dari berikutnya, jika aku serta saudaraku dan dari Kutai Timur rukun dan kata kuncinya 2 lagi, rukun dan berkarya. Bapak Ibu sekalian, kita harus yakin, ya. Jadi Kutai Timur ini tidak ada duanya di Kalimantan Timur.
Saya sudah menyampaikan ini kemana-mana. Mari kita cari persamaannya banyak, tapi kelebihannya banyak di Kutai Timur. Ya, punya laut, punya pantai, punya biota laut, ya, punya terumbu karang dan sebagainya. Oh enggak, bro juga ada, oke. Punya minyak, bro nggak ada. Nah, satu. Oh enggak, bukan nggak punya laut, tapi adanya di Samboja, Muara Jawa dan Muara Badak. Ya, punya minyak, lebih banyak minyak mereka. Tapi panjang pantai kita 500 km. Nah, ini modal Bapak Ibu sekalian. Ini modal. Nah, saya berhenti di sini. Semua itu ada di catatan 50 program unggulan. Tinggal dipilah-pilah, ya, dan seterusnya. Nah, Ibu Bapak sekalian, berikutnya di daratannya kita punya kebun sawit dan sawit Kutai Timur terbesar se-Kalimantan Timur. Terbesar, ya. Yang lain punya, tapi masih di bawah kita. Kita punya daratan, punya tambang batu bara, punya tambang emas, punya tambang biji besi, dan beberapa yang lainnya yang sampai sekarang yang tergali itu baru batu bara dan minyak. Yang lain usahakan jangan digali dulu. Mungkin 100-200 tahun yang akan datang untuk anak cucu kita lagi. Ya, kita berikan mereka kesempatan yang akan datang. Kemudian yang tidak kalah penting, ya, kita juga punya yang lain. Nah, ini akan saya teruskan, ya. Apa tadi? Jika rakyat Kutai Timur rukun dan berkarya, bukan bekerja sepenuh daya, bidang apapun pasti berguna. Pendidikan, oh ya, kesehatan. Nah, ini yang keliru, bukan kesehatan jaya, tapi kesehatan yaya. Hanya yang nulis itu keliru, pakai J. Padahal kesehatan yaya. Nah, gitu ya. Jadi pendidikan, kesehatan, dan pertambangan yang aku suka. Kita punya pertambangan, insya Allah kita punya program pertambangan berkelanjutan. Ya, Bapak Ibu sekalian jangan takut. Kalau sering dikatakan dan saya sudah mengatakan pertambangan kita akan hilang, tapi itu karena aturan perundang-undangan. Tapi dalam aturan itu juga, apabila pertambangan ini untuk dalam negeri kita, maka ini akan jadi pasokan yang utama untuk membantu industri yang akan nanti muncul di Kutai Timur. Ya, sekarang ini sudah ada 2 kawasan ekonomi. Satu kawasan ekonomi Maloy, yang satu insya Allah masih sedang dalam proses di kementerian, yaitu kawasan ekonomi BCIP. Ya, dan dua-duanya menjanjikan investasi yang ratusan triliun. Itu luar biasa Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, kemudian berkebun sawit, ayo. Beternak sapi, oke. Juga bertani serta melaut. Kalimat ini mulai dari pertanian, perkebunan, pertambangan ini ada pada misi yang kedua. Transformasi ekonomi melalui pertumbuhan dan industri yang berbasis pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, pariwisata, dan lain-lain. Jadi semua ada. Dari lagu inilah saya punya terinspirasi dan saya sampaikan kepada tim yang membantu untuk dikores di dalam sebuah visi misi. Alhamdulillah ini yang kami tawarkan kepada masyarakat. Tetapi yakinlah yang ditawarkan ini bukan barang baru. Yang ditawarkan inilah sudah dikerjakan dan akan terus dilanjutkan. Karena kalau tidak dilanjutkan, ini sayang barang ini. Maka dari itu pada malam hari ini saya hanya ingin bertanya, terutama untuk FKM Bone Raya, siap tidak mengantar Army 5 tahun ke depan? Masih belum kompak. Siap tidak mengantarkan Army 5 tahun ke depan? Baik, sambil angkat tangan. Siap tidak mengantarkan Army 5 tahun ke depan? Iya. Baik, Bapak Ibu, saya cukupkan dulu terkait dengan visi misi. Saya ingin cerita berikutnya. Cerita ini akrab dengan kode Army. Ya. Ini artinya A,
Ini artinya G. Ardiansah Mahyunadi. Mau ke bawah, mau ke atas, mau ke kiri, mau ke kanan, tetap Army nomor 2. Ya. Jadi sulit kita untuk hilang. Ya. Kemudian yang tidak kalah penting, Ardiansah Sulaiman Mahyunadi. Itu kalau hurufnya digabung maka ketemu angka 27. Coba ya, oh nggak ada di sini. Nggak ada juga ya. Coba Ardiansah Sulaiman berapa hurufnya, Mahyunadi berapa hurufnya, sekarang digabung, ditotalkan. Betul tidak? Masih kurang ya, kayaknya lain belum hitung. Coba hitung. Saya kasih tempo 1 detik. Tek. Betul tidak? Betul. 27 menandakan insya Allah Army sudah punya tanggal 27 November yang akan datang. Enggak, itu kan hanya Pak Ardian saja menghubungkan. Ya itu namanya manusia. Tetapi yang membuat ketentuan siapa? Ya, kita mencari. Dan ternyata tanggal 27 itu ulang tahunnya Pak Mahyu. Dan dari awal Kutai Timur itu bupatinya dilantik bulan Februari, mulai dari Pak Alang dengan Pak Mahyudin, kemudian Pak Isran, Pak Mahyudin, Ardiansah Isran, Ismukabe, dan kemudian kemarin tadi ASKB itu dilantiknya bulan Februari, dan bulan Februari itulah hari ulang tahun saya. Kalau dihubung-hubungkan, akhirnya kan kemampuan Pak Ardiansah menghubungkan, ya ini sudah ya. Jadi kata Allah di dalam ayat ini, mohon maaf ya, ma asabani musibatin illa fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin. Semuanya sudah tertulis di lauhul mahfuz 50.000 tahun sebelum adanya makhluk di permukaan bumi. Kita hanya ikut yang sudah jadi ya, kita mencari-cari ya. Nah, ibu bapak sekalian, ini menambah keyakinan saya lagi ya, menambah keyakinan saya lagi. Tapi pertanyaan saya sederhana, apakah ini juga menambah keyakinan bapak ibu sekalian? Menambah keyakinan bapak ibu sekalian? Baik, tanggal 27 coblos, 27 November coblos, 27 November coblos. Siapa kita? FKM Bone Raya. FKM Bone Raya. Army. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ku selalu mencoba untuk menguatkan hati dari kamu yang belum juga kembali. Ada satu keyakinan, tangannya semua di atas dong biar lebih rame. Bertahan, penantian ini kan terbayar pasti. Lihat aku sayang yang sudah berjuang menunggumu datang ke TPS. Ingat selalu sayang, hatiku kau genggam, aku takkan pergi menunggu kamu di TPS. Mungkin lampu HP-nya bisa dinyalakan dan kita semuanya angkat ke atas. Ya, yang punya HP-nya masihan kita nyalakan switch-nya ya sayang ya.
tidak tahu lagi pada siapa rindu ini kan ku beri, pada siapa rindu ini kan ku beri. Lihat aku sayang, ku sudah berjuang menunggumu datang menjemputku pulang. Ingat selalu sayang, hatiku kau genggam, aku takkan pergi menunggu kamu di sini. Lihat aku sayang, sudah berjuang menunggumu datang menjemputmu pulang. Ingat selalu sayang, hatiku kau genggam, aku takkan pergi menunggu kamu di sini. Aku takkan pergi menunggu kamu di TPS. Ya, datang ke TPS coblos nomor 2. Datang ke TPS coblos nomor 2. Baik, Oke, baik, lanjut. P4. Iya, pemimpin harus bahagia supaya ketularan seluruh masyarakatnya bahagia. Lanjutkan. Aku sayang padamu, aku cinta padamu, semua ku lakukan untuk kebahagiaanmu. Tak pernah ku terlukan, walau di tanah menghadang. Panas hujan begini, akan sehari-hari. Pagi pulang pagi, hanya untuk memenangkan hari. Doakan saja aku pergi, semoga pulang kami pagi-pagi. Usaha demi kebahagiaan kamu yang aku sayangi. Tak pernah ku terluka, walau tak mengharap. Panas hujan begini, akan sehari-hari. Ku rela pergi pagi pulang pagi, hanya untuk memenangkan hari. Doakan saja aku pergi, semoga pasti benar lagi.
ibu sekalian, itu lagu wajib kami berdua. Jadi kalau dengarnya jangan bosan ya. Meskipun lagu lain banyak, tapi ini yang bisa kita lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kor Haji Mahyudin, STMM. Mari beliau dipersilahkan. Pak Rian, saya pamit ya 5 menit aja, soalnya mau nonton bola juga ini. Yang hormati Pak Ardian, Pak Mayunadi, Ibu Unce, Ibu Ardian, Bu Mayunadi, para pimpinan partai. Kalau di Indonesia itu susah sambutan, semua harus disebut, kalau nggak disebut tersinggung. Kalau di Amerika orang cukup ladies and gentlemen, sudah oke semuanya kira-kira begitu. Saya sedikit saya kasih testimoni, saya bercerita tentang penelitiannya. Karena pemilu itu sebenarnya sesuatu yang bisa diprediksi. Jadi bukan mengarang-arang gitu. Makanya ada metodologi ilmiah KWP, namanya lembaga survei. Saya cerita Pak Ardian, dulu 5 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, kenapa Mahyunadi maju sebagai calon bupati kita paksakan? Jujurnya survei kami tinggi sebenarnya Pak Ardian daripada Pak Ardian. Tetapi setelah survei berat kedua kali, surveinya Mahyunadi turun, surveinya Pak Ardian naik gitu. Jadi saya juga sempat di rumah Mahyunadi, wah ini gimana tim kamu nih gak jalan nih? Kalau gini bahaya, bisa disalib kita. Di terakhir sudah imbang, hampir kalah kita, wah aku sudah lemas aja gitu. Nah yang kali ini berbeda. Bulan April survei ARMI itu baru 60%. Bulan September udah 63% naik terus ini. Jadi mudah-mudahan nanti akhir bulan ini kita survei lagi bisa 70%. Makanya saya lihat di muka-muka yang hadir di sini, muka-muka pemenang semua gitu. Kayak Pak Marmon tahu deh ikut yang menang, Agus Aras itu tahu ikut yang menang. Sama FKM Bone Raya ini juga tahu ikut yang menang dia. Jadi udah kita penting jaga kondisi. Kita kawal ARMI ini sampai 27 November harus menang untuk kemajuan Kutai Timur. Di Kutai Timur ini kan porosnya nggak terlalu banyak. Ada poros Pak Ardian, ada poros saya. Saya itu biar lama di Kutai Timur banyaklah pendukung fanatik saya. Makanya nyalek 3 periode pun jadi terus nomor 1 terus gitu loh. Ya, ada lah yang terus saya. Ada poros Ibu Ince. Nah ini Ibu Ince ini kemarin tadi cerita dulu Al Hidayah menguningkan pengajian. Ibu Ince ini menghijaukan pengajian. Jadi kalau Pak Ardian bergabung Mahyudin, Ibu Ince selesai nih barang. Kira-kira lah Bu Ince ya. Jadi Ibu Ince jangan senyum-senyum aja, bekerja juga Bu Ince kasih mana nih untuk kesinambungan Kutai Timur ini supaya rakyat kita sejahtera, rakyat kita bahagia. Kira-kira begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, sangat singkat, padat dan tepat ya. Padat dan jelas. Ya. Jelas dari mana? Jelasnya kita harus coblos nomor 2. Oke Bapak Ibu. Oke, gimana? Untuk selanjutnya video ya. Ya, video. Oke, kalau Yel wajibnya, yang wajib ya. wajibnya. Kalau kau suka hati pilih siapa? Army. Kalau kau suka hati pilih siapa? Army. Kalau kau suka hati mari kita menangkan. Kalau kau suka hati pilih siapa? Ardiansa Sulaiman Mahyunadi. Army. FKM Bone Raya. Remat terus. Army. Menang. Yes. Nomor 2. Oke guys. Iya, tepuk tangan untuk Mungkin kita semua. Bapak jangan beranjak dulu karena ini untuk sesi foto kedua kita kasih semua untuk pengurus FKM Bone Raya. Video. Oke, yel-yelnya. Atau